nggih cara Jawane yo mo. Nek ana kết wae. Enak lah, cukup lah. Terus lajengipun mangke ini tadi Mas dicekap atur kula semanten berbeli boten salah tapi gunakan. Sambutan saking Bapak Ketua Panitia, kami selamat datang. No. Rezeki barokah. Iya. Asik. Iya, suaranya jadi bagus ini pakai mic ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ya para sesepuh penyesepuh untuk Kelurahan Kebun Manis khususnya di RW 5, betul nggih? Kemudian yang kami hormati Ketua Gaboktan Mbah Sandaman San Soekarto sekaligus tuan rumah beserta keluarga yang di belakang. Kemudian yang kami hormati para pengurus dan anggota Gaboktan Raharjo, betul nggih? Nggih, Gaboktan Raharjo, Kelurahan Kebun Manis. Kemudian yang kami hormati Ketua Pengurus Anggota Kelompok Tani yang menjadi anggota dari Gaboktan. Ada Kelompok Tani Gemah Ripa, Mbak Sandaman nggih. Kemudian Arjaning Tani, ketuanya siapa? Pak Mariono. Pundi Pak? Oh nggih. Kemudian ketua kelompok Dewi Sri, kelompok Tani Dewi Sri. Pak Sumangin. Oke, berarti lengkap, alhamdulillah rawuh semua. Kemudian yang kami hormati Ketua RT wilayah setempat nih, Ketua RT 1 RW 5 serta rekan-rekan kami perangkat Kelurahan Kebun Manis yang kami banggakan dan semua saja nih tamu undangan dan khusus ini rekan seperjuangan saya Pak Babin Kamtipmas. Guys, ini kurang satu ini harusnya Pak Babin saja, mudah-mudahan nanti menyusul. Terima kasih dan senang sekali bisa bergabung dengan kita semua. Alhamdulillah, yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberi kesehatan dan kesempatan dapat berkumpul di RW ini dalam keadaan yang sehat. Sehat ya Bapak Ibu? Semoga semuanya sehat, keluarga yang di rumah juga sehat. Salawat dan salam untuk panutan kita, untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya, khususnya yang hadir di acara hari ini, mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin. Amin. Bapak Ibu tadi mantan disenggol, di MC menyenggol, belakang juga tadi disenggol. Sinten sih gitu. Jadi izin ya Bapak Ibu untuk mengawali sambutan kami, izin memperkenalkan diri karena mungkin ini kesempatan pertama kami untuk sowan di jajaran Gaboktan Raharjo. Izin saya per tanggal 30 Maret ya Bapak Ibu, per tanggal 30 Maret kemarin dilantik sebagai Lurah Kebun Manis. Jadi efektif itu 2 bulan, mau 3 bulan ini. Jadi Lurah Kebun Manis untuk itu suatu kebahagiaan, suatu kehormatan dapat bergabung di Kelurahan Kebun Manis. Untuk itu mohon ya, mohon saran masukan bimbingan dari Bapak Ibu semuanya jika kami dalam menjalankan amanah mungkin masih kurang sempurna, kurang baik, kurang peka dan seterusnya, kami membuka diri untuk menerima saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian nama Novita Rahayu,
Oke, kalau teman-teman manggil Bu Novi gitu di kelurahan. Alamat saya, izin semuanya, saya masih di Laju karena rumah saya di Adipala. Kurang lebih 20 menit lah kalau dari Adipala ke kantor di Laju, tetapi siap jika memang di luar jam dinas itu ada kegiatan di wilayah, insya Allah. Jika tidak ada halangan, tidak ada kepentingan yang lebih mendesak, kami siap untuk hadir di Kebon Manis. Anak saya 2, Bapak Ibu masih kecil-kecil, kelas 6 SD dan kelas 3 SMP. Ini lulus, jadi mau masuk SMP dan mau masuk SMA. Mandan lumayan nih Pak. Kepengennya sih di Cilacap sekolahnya ini, anak-anak saya kepengen sekolah di Cilacap, mudah-mudahan keterima karena sekarang mencari sekolah juga penuh dengan perjuangan juga gitu. Itu anak-anak saya. Terus kemudian suami dinasnya di Kecamatan Jeruk-Legi, jadi kalau pagi saya ke Cilacap, suami ke Jeruk-Legi gitu. Kemudian anak-anak masih bersekolah di Adipala. Itu nggih Bapak Ibu, izin perkenalan singkat kami. Untuk lebih lengkapnya monggo silakan tindak kelurahan kita ngobrol-ngobrol secara lebih mendalam. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, terima kasih sekali ya Mbak Sandeman kemarin sudah sowan ke kami. Terima kasih undangan untuk acara hari ini. Juga terima kasih kepada panitia, semua panitia Sedekah Bumi yang sudah mengundang kami. Semoga membawa berkah, membawa manfaat untuk kita semua. Kita cerita petani ya Bapak Ibu. Petani itu ternyata ada kepanjangannya Pak. Ada yang pirsa. Petani itu kepanjangannya adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Petani, penyangga tatanan negara Indonesia. Akronim tadi dicetuskan oleh Presiden pertama Indonesia, Pak Insinyur Soekarno, tahun 1952. Kalau kata petani itu sudah dipakai dari zaman dulu, tetapi akronim kepanjangan yang diberikan oleh Pak Soekarno itu sejak tahun 1952 sebagai bentuk penghargaan Pak Presiden pada saat itu terhadap para petani, karena pada waktu itu terjadi krisis pangan di Indonesia. Waktu itu kan merdeka tahun 45, kemudian dan seterusnya krisis pangan, dan yang menyelamatkan Indonesia dari krisis pangan tersebut adalah petani. Sebagai bentuk penghargaan maka dicetuskan akronim petani, penyangga tatanan negara Indonesia, dan masih relevan sampai sekarang. Saya yakin masih relevan. Petani itu tetap sebagai penyangga tatanan negara Indonesia, khususnya dalam bidang pangan. Itu untuk itu kepada anggota Kapoktan, para petani khususnya di Kelurahan Kebon Manis, tetap semangat ya, tetap semangat, tetap tingkatkan ketakwaan, karena petani itu jangan benar-benar menunggu ridhone Gusti Allah gitu. Untuk itu tetap kita tingkatkan iman dan takwa, kemudian jalin relasi seluas-luasnya, jangan stuck, jangan berhenti di ya bergaulnya dengan ini saja, bapak-bapak ini saja. Kalau ada kesempatan jalin relasi seluas-luasnya. Kemudian tingkatkan ilmu, tingkatkan ilmu, tambah wawasan dan seterusnya, sehingga mudah-mudahan dengan itu menjadi bekal para petani untuk memperluas, memperlancar pelaksanaan pangan di Kelurahan Kebon Manis. Itu nggih. Sementara sekarang pirsa piyambak nggih, tantangan petani di era milenial seperti apa? Ada krisis pangan dunia. Kemarin selesai perang Rusia sama Kroasia. Itu juga yang mencetuskan krisis pangan dunia yang kemarin-kemarin sudah selesai. Sekarang mandan di Idlib mau ada perang dunia. Nah, untuk wilayah Mindalik mudah-mudahan tidak terjadi. Israel, Iran, dan semua wilayah Arab itu mandan medeni niki, mudah-mudahan tidak terjadi. Jika terjadi maka terjadi krisis pangan kembali. Untuk itu jadi tantangan Bapak Ibu. Kemudian perubahan iklim, kapan musim udan, kapan musim kemarau itu sudah sulit untuk diperhitungkan. Kudunya sedikit udan, ternyata sebulan nggak hujan.
Harusnya sekarang musim panas, ternyata ujuk-ujuk mendung udan. Itu juga sebuah tantangan untuk para petani. Kemudian lebih ruang lingkupnya lebih kecil lagi, dinamika regulasi Bapak Ibu, aturan jan bolak-balik ganti nggih. Kartu tani biyen nganggo kartu, sekarang pakai KTP, besok mungkin pakai IKD, pakai HP. Sudah pengaktifan IKD Pak. Suatu saat kartu tani pakai IKD barcode. Itu regulasi semakin berkembang, penuh dengan dinamika, cepat sekali berubah. Untuk itu kita tetap waspada, tetap jangan kaget gitu. Jangan kaget terhadap dinamika regulasi. Kemudian yang terakhir, harga yang sangat fluktuatif. Gitu. Harga itu nggak bisa dipegang gitu. Kadang harga padi murah, kadang tinggi. Pernah tinggi Pak? Mudah-mudahan tinggi ya. Kalau tinggi saya beli berasnya juga mahal Pak. Karena saya konsumen beras, bukan konsumen padi tapi konsumen beras. Itu tantangan para petani. Semoga tantangan itu memotivasi Bapak Ibu untuk semakin tekun, semakin telaten. Kemudian yang terakhir kami informasikan deh sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Kami ingatkan jangan lupa Bapak Ibu tanggal 27 November ada pemilu kepala daerah. Ada 2 kepala daerah yang kalau di wilayah kecamatan, di wilayah Kebon Manis itu ada 2, yaitu gubernur dan bupati. Gitu. Jadi besok pada saat tindak ke TPS dapat 2 kartu suara untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Pendaftaran bakal calon mulai bulan Agustus, kemudian penetapan bakal calon menjadi calon nanti di bulan September. Setelah itu September sampai November sebelum pelaksanaan pemilihan itu merupakan kampanye, masa kampanye 3 bulan. Jadi lumayan panjang. Untuk itu monggo dipersiapkan administrasi kependudukan yang belum pindah, yang KTP-nya belum pindah, kemudian IKD-nya belum aktif. Besok kartu pemilih pakai IKD, kabarnya seperti itu. Jadi nggak pakai kertas, tapi cukup membawa HP yang sudah diaktifkan IKD-nya. Nanti kartu pemilihnya masuk ke dalam aplikasi IKD tadi. Untuk itu monggo disiapkan dan kosongkan jadwal di tanggal 27 November. Putra-putrinya yang mungkin kuliah atau bekerja di luar kota, jika memang memungkinkan, monggo diaturi kondur untuk memilih untuk ikut di pemilihan besok tanggal 27 November. Itu nggih Bapak Ibu. Selain itu masih di kemasyarakatan demam berdarah masih marak nggih Bapak Ibu. Di RT sini nggak ada yang positif nggih Pak? Jangan gitu. Alhamdulillah belum, dan mudah-mudahan jangan. Jangan pernah bosan untuk kerja bakti membersihkan lingkungan rumah masing-masing. Jangan ada air yang tergenang. Kalau misalnya bak mandi, kemudian tandon-tandon air diganti 2 hari sekali diganti, karena nyamuk demam berdarah itu suka di air yang bersih. Betul. Kemudian gigitnya itu pagi, jadi pagi pakai obat anti nyamuk dan seterusnya, kemudian bersih dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kembali lagi tetap semangat untuk Kapoktan Raharjo beserta anggota. Mudah-mudahan filosofi dari Sedekah Bumi hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.